Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi Sobat Afgan dengan Afgan kali ini. Nah, mungkin hari ini saya mau coba berbagi dan sharing pengetahuan terkait hukum. Mungkin teman-teman kemarin sempat mengikuti kuis kelakir hukum, ya ini apa itu kelakir hukum? Kenal, akrab, dan care atau peduli tentang hukum. Nah, kemarin saya sempat membuat kuis yang saya posting di Insta Story maupun di WA Story mengenai apa kepanjangan dari SHM. Nah, di sana jawabannya saya buat dua pilihan, yang A itu sertifikat hak milik dan yang B sertifikat hak milik. Jadi yang pilihan A itu ejaan kata sertifikatnya menggunakan huruf F, dan yang pilihan jawaban B itu ejaan sertifikatnya menggunakan huruf B. Ulangi, huruf P. Nah, jadi kenapa sih kok di dokumen tertulis sebagai tanda bukti hak atas tanah itu tertulis sertifikat yang menggunakan huruf P bukan huruf F. Padahal secara tata bahasa Indonesia itu kata baku dari sertifikat itu menggunakan huruf F bukan huruf P. Kalau teman-teman atau sobat Afgan coba lihat di kamus besar bahasa Indonesia, tidak akan ketemu itu apa kata sertifikat yang pakai huruf P, tapi yang ada itu sertifikat menggunakan huruf F. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi seperti ini? Jadi sebetulnya ejaan kata sertifikat menggunakan huruf P di dalamnya itu merupakan ejaan lama yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum pertanahan yang sampai dengan saat ini berlaku di Indonesia dan sampai dengan sekarang belum mengalami perubahan. Nah, jadi diawali di dalam undang-undang yang mengatur tentang hukum pertanahan di Indonesia ini itu yaitu diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, turunan dari Undang-Undang tahun 60 ini itu adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 97 ini itu di dalam ketentuan umum pasal 1 di angka 20 itu memberikan definisi atau istilah atau nomenklatur, ya ini sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang dicatat dalam daftar tanah itu dinamakan sertifikat yang ejaannya menggunakan huruf P bukan huruf F. Dan juga kemudian masih dalam PP nomor 24 tahun 97 di dalam pasal 4 ayat 1 juga menjelaskan dan mengatur bahwa sebagai bentuk perlindungan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah itu diberikan tanda bukti yang berupa sertifikat, ya, jadi ejaannya huruf P bukan pakai huruf F. Nah, jadi itulah asal mula ataupun alasannya kenapa sih dalam dokumen tertulis di dalam dokumen tertulis sertifikat hak atas tanah itu menggunakan huruf P bukan huruf F. Nah, cuman mungkin sekarang teman-teman pernah tahu bahwa sudah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, salah satu aturan pelaksana turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Itu yang berjudul tentang hak pengelolaan dan juga tentang pendaftaran tanah. Nah, yang menarik dari peraturan pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ini yang merupakan peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja tahun 2020, terkhusus klaster pertanahan. Nomenklatur ataupun istilah sertifikat yang menggunakan ejaan huruf P ini masih dipertahankan. Nah, makanya artinya
ejaan atau nomenklatur sertifikat yang menggunakan huruf P itu masih berlaku sampai sekarang ini. Tuh. Jadi saya juga tidak tahu kira-kira apa alasannya kok pemerintah tidak melakukan perubahan ataupun pembaharuan terkait nomenklatur atau ejaan dalam kata sertifikat itu. Jadi masih mempertahankan huruf P bukan huruf F. Nah, jadi itu Sobat Afgan sebagai informasi kenapa di dalam dokumen hak atas tanah tertulis di sana adalah sertifikat menggunakan ejaan huruf P bukan huruf F. Nah, jadi sekarang Sobat Afgan sudah tahu alasannya dan latar belakangnya, dan semoga ini bermanfaat untuk Sobat Afgan semua. Dan jangan lupa silakan komen di Instastory saya ini atau WA story saya ini, saya posting. Sobat Afgan bisa memberikan masukan terkait aspek-aspek hukum apa sih yang mungkin Sobat Afgan belum tahu dan itu sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan coba kita diskusikan, coba kita bahas, dan bisa menjadi informasi bagi Sobat Afgan semua. Mungkin itu sementara untuk kesempatan kita kali ini. Sekali lagi pesan saya, jangan lupa tetap nonton Kelaker Hukum, kenal, akrab, dan peduli tentang hukum. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sukses untuk semua.